Halo guys, kembali di channel Yenda Storyline. Di video kali ini, admin akan mendongeng sebuah film seru berjudul 30 Days of the Night yang dirilis pada tahun 2007. Jadi adik-adik, film ini menceritakan tentang sebuah kota kecil di Alaska yang mengalami fenomena alam unik, di mana matahari tidak terbit selama 30 hari. Dan gimana kisah selanjutnya? Yuk mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Film dibuka di sebuah kota di Barrow, Alaska. Setahun sekali, mereka menghabiskan 30 hari musim dingin dalam kegelapan total yang dikenal sebagai malam kutub. Di dekat kota tersebut, orang asing tiba dengan sebuah perahu, dan setelah menatap sebuah kapal yang menyeramkan, ia berjalan ke arah kota Barrow. Sementara itu di luar kota Barrow, sheriff bernama Eben dan Billy menemukan setumpuk telepon yang sudah terbakar. Setelah itu, mereka mengambil kesempatan melihat matahari terbenam untuk terakhir kalinya. Di kota, semua orang sedang bersiap-siap untuk hibernasi atau pergi dengan pesawat berikutnya. Karena semua sedang sibuk, mereka tidak menyadari kalau ada sosok misterius yang menyelinap ke kandang anjing dan membunuh semua anjing salju yang ada di dalamnya. Kita kembali lagi ke sheriff. Mereka berhenti untuk memeriksa orang yang bernama Beau yang bulldosernya sedang bocor. Aiden yang sedang mendandannya tiba-tiba mendapatkan pesan radio tentang kematian para anjing-anjing tersebut. Sementara itu, di sisi lain, mantan istri Eben bernama Stella telah menyelesaikan pekerjaannya dan menuju ke bandara. Di tengah perjalanan, ia tiba-tiba ditabrak oleh bulldozer sehingga mobilnya hancur. Stella yang tak sabar untuk pergi ke bandara menghubungi Eben untuk minta bantuannya. Tetapi Eben menggunakan pekerjaannya untuk alasan dan mengirimkan Billy untuk menjemputnya. Billy lalu mengantar Stella ke bandara secepat mungkin, tetapi mereka tetap telat. Sementara itu, di tempat lain, Eben sedang melihat anjing-anjing yang telah terbunuh. Pemiliknya bernama Ellie dan John telah mengetahui siapa yang begitu membenci mereka. Setelah itu Eben kembali ke kantor polisi, tempat neneknya yang bernama Helen dan saudara laki-lakinya bernama Jack bekerja. Mereka menerima pesan dari pengguna yang melaporkan adanya vandalisme, jadi Eben pergi untuk memeriksanya. Carter dan Wilson menjelaskan kalau seorang telah menghancurkan helikopter mereka yang biasanya disimpan di bawah. Sementara itu, di menara seluler, Gus mendengar suara aneh dari luar dan tiba-tiba semua lampu mati. Ia pergi keluar untuk meriksanya, namun sekelompok misterius tiba-tiba mengelilinginya dan menyerangnya. Di restoran kota, orang asing mencoba memesan burger mentah dan minuman. Tetapi pramusaji menjelaskan kalau mereka memiliki undang-undang yang tidak mengizinkan mereka menjual alkohol selama malam kutub. Orang asing tersebut mulai membuat keributan, tetapi untungnya Eben dan Stella tiba di waktu yang tepat dan menghentikannya agar tidak melakukan kekerasan. Sementara itu, sekelompok pekerja pipa telah menyelesaikan pekerjaannya dan sedang asik bercanda. Tetapi salah satu pekerja pipa tersebut tiba-tiba terseret ke dalam kegelapan. Dan beberapa detik kemudian, tubuhnya terlempar keluar dengan berlumuran darah. Hal ini menyebabkan salah satu temannya berlari dengan panik, sedang yang satunya membeku ketakutan. Dan para vampir mengambil kesempatan tersebut untuk menyerangnya. Kita kembali ke kantor, di mana Eben mencoba mencari tahu bagaimana orang asing tersebut bisa menyelinap ke kota mereka. Tetapi pria itu menolak untuk menjawabnya. Lalu tiba-tiba internet mati
Dan ketika Eben mencoba menelepon Gus, ia mengetahui kalau saluran teleponnya juga telah mati. Phone's down too. Didn't want you arresting me. Pada saat yang bersamaan, seluruh kota lampu mati dan orang asing itu mengumumkan kalau mereka akan segera datang. Eben kemudian pergi ke menara seluler untuk mencari tahu apa yang telah terjadi. Sesampai di sana, ia menemukan jejak darah dan menemukan kepala Gus tertancap. Karena merasa ngeri, Eben bergegas kembali ke kota dan mengumumkan ke semua warga agar tetap berada di dalam rumah. Dan jika mereka tidak mempunyai generator, maka mereka harus bersembunyi di restoran. Listen, stay in your homes, lock your doors, and load your firearms. Sementara itu, di rumah John, Ellie sedang menyiapkan makan malam ketika seorang vampir menerobos jendela dan menyeretnya keluar. John yang mendengarnya berteriak pergi untuk menyelamatkannya, tetapi ketika ia mencoba mendekatinya, si vampir itu mencakarnya. Tentu saja John tak mau menyerah. Ia mencoba lagi dan berhasil meraih tangan Ellie. Karena kekuatan vampir itu lebih kuat, Ellie pun berhasil dibawa pergi. Di kantor polisi, orang asing itu terus berbicara tentang akhir yang akan datang bagi semua orang. Jack menjadi kesal dan melemparkan mainan ke arahnya. Tetapi hal ini membuat si orang asing senang karena ia bisa menggunakannya untuk membuka kunci sel. Jack yang baru sadar langsung pergi untuk mengambil mainannya, dan orang asing tersebut menggunakan kesempatan itu untuk menyerangnya. Untungnya Eben datang dan menembak lengan orang asing tersebut. Ia kemudian memborgol pria itu ke pintu sel untuk menginterogasinya. Tetapi jawaban yang keluar hanya kata-kata kalau mereka semua akan tewas. Eben lalu minta Helen dan Jack untuk tinggal di kantor, sementara ia dan Stella akan mencari penjahatnya. I'll work our way from South Street. Wait till the power's back. Call Doc Miller then. Be stupid not to take more help. Just don't have many places to hide. Setelah beberapa menit berkendara, Eben menghentikan mobilnya karena melihat sesuatu. Namun setelah Stella memeriksanya dengan teropong, ia mulai ketakutan dan mendesak Eben untuk kembali ke dalam mobil. Mereka kemudian mencoba untuk melarikan diri, tetapi tiba-tiba ada vampir melompat ke atas mobil mereka. Stella menghentikan mobilnya dan hal itu membuat vampir itu terjatuh. Ketika mereka kembali ke kota, mereka melihat api di mana-mana dan mendengar suara tembakan. Helen menghubungi mereka melalui radio untuk minta bantuan, tetapi mereka terlambat karena Helen dan Jack telah pergi dan hanya meninggalkan jejak darah. Si orang asing itu masih di dalam sel sambil mengeluh karena mereka tidak membawanya dan minta Eben untuk membunuhnya. They didn't take me. Finish me up. Did they take my brother? Sementara itu, para vampir berkumpul di kota untuk mendengar kabar dari pemimpin mereka yang bernama Merlo. Ia kemudian mengingatkan mereka untuk memenggal kelapa korbannya, supaya mencegah mereka menjadi vampir juga. Setelah itu, para vampir mulai mengamuk dan membunuh siapapun yang berada di sekitar kota. Di sisi lain, sekelompok penyintas yang ketakutan berkumpul di restoran dan berbagi pengalaman yang sama. Tak lama kemudian, Eben dan Stella tiba di sana dan merasa lega saat melihat Jack baik-baik saja. Kelompok itu lalu mendiskusikan pilihan mereka dan Carter menyarankan untuk bersembunyi di Utilidor. Tetapi itu terlalu berisiko karena jaraknya terlalu jauh. Seorang wanita kemudian mengatakan kalau tetangganya memiliki sebuah loteng dengan tangga tarik yang tersembunyi dan rumah itu ditutup sebelum pemiliknya pergi.
Setelah itu, Eben minta Carter untuk memandu kelompok tersebut ke rumah tersebut. Sementara ia dan Stella akan mengalihkan perhatian para vampir. Mereka berdua kemudian pergi mengelilingi kota untuk menjadi umpan dan rencananya pun berhasil. Tak lama kemudian, sekelompok vampir mulai membegal mobil mereka dan mencoba menyerang mereka melalui jendela. Eben berhasil membunuh salah satu dari mereka, tetapi Merlo mengambil senjatanya dan mobilnya pun terbalik. Para vampir segera menarik Stella dan Eben, namun untungnya Beau muncul dengan bulldozer-nya. Eben dan Stella kemudian buru-buru menghampirinya, dan mereka pun pergi ke rumah loteng seperti yang dijanjikan. Eben kemudian memberitahu kelompoknya kalau mereka akan tidur bergiliran dan menjatah makanan mereka. Sementara itu, Merlo dan Iris mengunjungi orang asing di kantor polisi. Mereka memuji pria tersebut karena telah melakukan pekerjaannya dengan sempurna dan berjanji untuk mengubahnya menjadi vampir. Tetapi saat Merlo memeluknya, ia malah membunuhnya. Singkat cerita, 6 hari sudah berlalu dengan para penyintas yang berhasil bertahan hidup di loteng. Suatu malam, mereka mendengar suara-suara dari luar, dan Stella melihat keluar untuk mencari tahu yang ternyata itu adalah para vampir yang sedang menggeledah tiap rumah. Beberapa orang yang selamat ingin pergi sebelum mereka tertangkap, tetapi ketika Stella dan Eben mengatakan hal tersebut terlalu berisiko, terjadilah pertengkaran. Eben lalu menenangkan mereka dan mengingatkan kalau mereka satu tim, karena mereka harus melarikan diri untuk mengumpulkan persediaan makanan dan bersembunyi di Utilidor. Mereka akan melakukannya ketika badai salju berikutnya datang. Pada hari ke-7, kelompok itu mendengar Kristen berteriak meminta bantuan. Eben memperhatikan kalau para vampir itu mengikutinya dari atap, yang artinya mereka memanfaatkannya sebagai umpan. Para penyintas bersikeras untuk membantunya. Jadi Eben pun keluar dan menemukan John yang bersembunyi di bawah sebuah rumah. Karena prioritas Eben adalah Kristen, jadi ia minta John untuk menunggunya. Tapi karena kejadian itu, Kristen tak bisa diselamatkan karena para vampir mulai menyiksa Kristen sebelum mereka memakannya. Eben menggunakan kesempatan ini untuk menyelamatkan John, tetapi saat ia berhasil menariknya keluar, ternyata John telah menjadi vampir. Eben mencoba untuk mengajaknya berbicara, tetapi John menjadi marah dan menyerangnya. Eben lalu menguncinya menggunakan rantai ayunan dan mengambil sebuah kapak untuk membunuhnya. Setelah itu, Eben berlari kembali ke dalam rumah dan pingsan karena asmanya kambuh. Sedang di luar, Merlo menemukan tubuh John dan menganggap kalau ada seseorang di sekitar sana. Beberapa saat kemudian, giliran Stella yang berjaga, dan saat ia tertidur, Isaac memanfaatkan kesempatan ini untuk pergi dari loteng. Untungnya, Stella dan Winston mendengar suara pintu yang terbuka dan segera mengejarnya. Mereka lalu meyakinkannya kalau keluar adalah ide yang buruk. Isaac kemudian menangis dan pergi ke kamar mandi. Namun, beberapa detik kemudian, mereka mendengar suara dan menemukan Isaac kabur lewat jendela. Wilson langsung mengejarnya dan mendorong Stella yang mencoba menghentikannya. Eben yang mendengar suara keributan itu turun untuk memeriksanya. Tetapi pada saat yang bersamaan, seorang vampir masuk ke dalam rumah. Vampir itu melihat sekeliling rumah dan mendekati pintu kamar mandi. Dan saat ia akan membuka pintu kamar mandinya, si vampir mendengar teriakan Wilson dan memutuskan untuk mengejarnya. Saat Wilson terbunuh, Eben dan Stella kembali ke loteng.
Mereka merasa bersalah karena telah meninggalkan temannya. Lalu, tiba-tiba terdengar suara dentuman dari atap. Evan memeriksanya melalui jendela dan menegaskan kalau para vampir telah pergi dan salju pun turun dengan lebat. Mereka kemudian menggunakan salju itu sebagai pelindungan untuk pergi ke toko lokal. Saat mereka sedang asik mengumpulkan persediaan makanan, tiba-tiba mereka mendengar suara dan menemukan seorang gadis vampir yang sedang memakan tubuh manusia. Mereka pun berlari mencari Evan, tetapi ketika ia mendekat dengan kapaknya, gadis itu menghilang. Evan terus melihat sekelilingnya dan gadis itu tiba-tiba keluar lalu menyerangnya. Anggota lainnya lalu dengan cepat membantunya. Ia menarik gadis tersebut lalu menahannya di dinding dan Jack berhasil membunuhnya dengan kapak. Setelah itu para penyintas bersiap-siap untuk pergi. Namun mereka mendapati kalau salju sudah berhenti turun. Jadi mereka memutuskan untuk menunggu badai salju berikutnya. Pada hari ke-18, Evan mengatakan kalau mereka harus segera pergi karena para vampir mungkin akan segera tiba area tersebut. Karena Utilidor masih terlalu jauh, jadi mereka memutuskan untuk pergi ke kantor polisi. Mereka juga menyadari kalau para vampir mengirim orang asing tersebut untuk memutuskan komunikasi sejak awal supaya mereka tidak bisa keluar pada siang hari. Evan kemudian ingat kalau Helen punya lampu UV di rumahnya, jadi ia akan melawan para vampir dengan lampu UV, sementara yang lain melarikan diri. Evan lalu keluar dan membuat keributan untuk memancing perhatian para vampir. Namun salah satu vampir mengejar mereka yang melarikan diri dan menyerang salah satu dari mereka. Di sisi lain, para vampir sudah mengepung rumah Helen dan Merlo dan menyuruh Iris untuk memeriksanya. Tetapi begitu ia masuk, Evan menyambutnya dengan sinar UV yang bersinar. Iris pun terjatuh dan separuh tubuhnya terbakar. Evan kemudian berlari melalui pintu belakang sambil mengabari teman-temannya lewat walkie-talkie. Lalu Beau menyuruhnya untuk lari ke Rogers Avenue. Sementara itu, para vampir mulai mengejar Evan, tetapi tiba-tiba mereka ditabrak oleh Beau menggunakan mobil pengebor parit. Ia menembak semua vampir yang mencoba melompat ke kendaraannya. Tetapi tak lama kemudian jumlah mereka semakin banyak dan akhirnya Beau memutuskan untuk menabrakkan pengebor tersebut ke dalam gedung. Ia kemudian mengeluarkan sekotak bahan peledak dan karena senapannya macet, ia pun menyalakan suar dan menjatuhkannya ke dalam kotak. Evan menyaksikan ledakan tersebut sebelum akhirnya melarikan diri. Beau yang masih hidup berhasil keluar dari gedung, tetapi Merlo menyebutnya menyedihkan dan membunuhnya. Sementara itu, Evan berhasil bergabung dengan yang lainnya, tetapi reuni mereka terhenti ketika Carter mengungkapkan kalau ia telah digigit oleh gadis yang ada di toko. Carter yang sudah kehilangan keluarganya sekarang memiliki alasan untuk menyusul mereka, jadi ia minta Evan untuk membunuhnya. Myself to do it. All I've got left of my family. Don't let me. Pada hari ke-27, mereka melihat sebuah cahaya dari rumah tetangga. Evan dan Stella pun pergi untuk meriksanya. Sesampai di sana, mereka sangat terkejut saat menemukan Billy di samping mayat keluarganya. Billy kemudian ingin mengakhiri hidupnya, tetapi Evan menahannya. Setelah itu, mereka kemudian kembali ke kantor, tetapi mereka menemukan kalau ruangannya telah kosong. Mereka bertiga kemudian berasumsi kalau mereka terlebih dahulu pergi ke Utilidor karena salju sudah mulai turun. Lalu mereka bertiga pun pergi ke sana. Di tengah perjalanan mereka mendengar suara-suara. Saat mereka sedang bersembunyi di bawah rumah, Gail muncul ke jalanan dengan kebingungan. Stella kemudian bergegas meraihnya dan membawanya ke bawah rumah tepat sebelum para vampir itu muncul. Lalu, Evan memutuskan untuk mengalihkan perhatian mereka agar yang lain punya kesempatan untuk melarikan diri. Namun, alih-alih pergi bersama gadis-gadis itu, Billy malah berlari ke arah lainnya karena ketakutan.
Eben berhasil lari dengan selamat sampai ke utilidor dan bertemu kembali dengan yang lainnya. Tetapi ia merasa khawatir saat menyadari kalau Stella dan Gale belum tiba. Sementara itu, Merlo mengumpulkan para vampir dan mengingatkan mereka untuk membunuh setiap orang yang selamat. Kita kembali lagi ke utilidor. Billy tiba di sana tanpa mengetahui kalau ada vampir yang telah mengikutinya. Si vampir itu kemudian menggigit Billy dan kelompok itu segera datang untuk membantunya setelah mendengar teriakannya. Si vampir ini ternyata jauh lebih kuat dan berhasil mengalahkan Eben. Saat ia akan melemparkan Eben ke dalam penggilingan logam, Billy melompat ke arah vampir tersebut dan mendorongnya ke penggilingan. Tetapi sayangnya, dia kehilangan satu lengannya. Dan yang lebih buruknya lagi, Billy mulai berubah menjadi vampir. Eben yang tak punya pilihan lain pun langsung membunuhnya. Pada hari ke-30, mereka mulai merasa senang karena matahari akan segera terbit. Dan Eben akhirnya berhasil menghubungi Stella melalui walkie-talkie. Lalu Stella menjelaskan kalau dirinya bersembunyi di bawah mobil dekatnya. Eben kemudian memeriksanya melalui jendela dan melihat kalau mereka dikelilingi oleh para vampir. Ia kemudian menyuruh Stella untuk bertahan sampai pagi dan mereka bisa melihat matahari terbit bersama. Tetapi, para vampir yang bosan menunggu menggunakan minyak bocor dari bulldozer beu untuk membakar seluruh kota. Jika Stella dan Gale tetap berada di bawah mobil, mereka akan terbakar. Tetapi jika keluar, mereka juga akan dibunuh. Eben yang frustasi memikirkan jalan keluar memutuskan untuk menggunakan jarum suntik dan mengambil darah Billy lalu menyuntikkannya ke tubuhnya sendiri. Ketika Eben mulai berubah, yang lainnya mulai panik dan bertanya-tanya apakah mereka harus membunuhnya. Tetapi Jack menangis demi melindungi saudaranya. Eben kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada Jack lalu keluar untuk menantang Merlo bertarung. Merlo menerima tawarannya dan mulai memukulinya dengan mudah. Hal tersebut membuat Stella dan Gale mempunyai kesempatan ini untuk melarikan diri. Sementara itu, tubuh Eben terus berubah saat ia dipukuli. Dan saat Merlo akan memberikan pukulan terakhirnya, Eben sudah berubah menjadi vampir. Ia kemudian menggunakan kekuatan barunya untuk memukul Merlo dan berhasil membunuhnya. Setelah mereka kehilangan pemimpinnya, para vampir lainnya melarikan diri. Tetapi Eben tak mengejar mereka karena sudah hampir fajar. Stella yang menyadari kalau sinar matahari akan mempengaruhinya, kemudian membawa Eben ke puncak bukit. Di sana mereka berbagi ciuman untuk terakhir kalinya sebelum Eben benar-benar menghilang karena terkena sinar matahari. Dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alutsista film 30 Days of Night. Semoga kalian terhibur dengan alutsista yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.